Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorelah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kuasa, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setelah kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa, saya menggunakan kutipan Mazmur tanggapan dari kitab Nabi Yesaya bab 12 ayat 2-3, dilanjutkan ayat 4b c d dan ayat 5-6. Sekarang mari kita baca Injil Matius bab 19 ayat 3-12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena jinah, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat jinah. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini.
hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini berbicara tentang hidup suami istri yang telah dipersatukan oleh Allah, yang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah yang sampai hari ini dihidupi dengan setia dan diajarkan dalam Gereja Katolik Roma. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil digambarkan bagaimana orang-orang Farisi yang telah mendengar bahwa meskipun Musa mengizinkan perceraian dalam hukum kedua, yaitu dalam kitab Ulangan bab 24 ayat 1 sampai 4, namun Yesus melarang perceraian dan pernikahan kembali, yang juga disampaikan dalam khotbah di bukit dalam Injil Matius bab 5 ayat 32, dan kembali ditegaskan di dalam Injil pada hari ini oleh Yesus. Orang-orang Farisi melihat kesempatan, mereka mau mendiskreditkan Yesus dengan mengadu domba Yesus dengan Musa melalui hukum perkawinan ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan Yesus tentu tidak mudah diadu domba, tidak mudah terperangkap di dalam jebakan orang-orang Farisi itu. Yesus menghadapi jebakan itu dengan mengutip perkataan Nabi Musa dalam kitab Kejadian bab 19 ayat 4 sampai 5, bahwa sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan mereka yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Yesus kemudian membalikkan keadaan dengan menunjukkan bahwa orang-orang Farisi yang punya pikiran boleh menceraikan istrinya lalu menikah lagi, mereka itu adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan hukum Allah sendiri. Mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah yang sesungguhnya, termasuk dalam memahami dan rencana Allah tentang pernikahan, sebagaimana juga diajarkan oleh Nabi Musa di dalam hukum Taurat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, Tuhan kita Yesus Kristus sungguh menggenapi hukum lama, hukum Taurat Musa. Tuhan kita Yesus Kristus menggenapinya dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, beberapa hukum Musa memang perlu diperbaiki, disempurnakan. Misalnya, hukum tentang membenci dan membunuh musuh itu perlu
revisi dan Yesus merevisinya. Selain itu, hukum Musa yang mengajarkan perceraian yang dikutip oleh orang-orang Farisi itu pun juga direvisi oleh Yesus, disempurnakannya. Memang kalau yang dikutip kitab Ulangan bab 24 ayat 1 sampai 4, Musa memberi izin, menoleransi perceraian. Tetapi izin itu diberikan dalam konteks karena ketegaran hati dan kekerasan hati orang Israel, sehingga perceraian diizinkan. Bukan sejak semula begitu, tetapi itu karena menghadapi orang-orang yang tegar hati, yang keras kepala. Dan itulah yang dihayati oleh orang-orang Farisi sebagai pilihan. Maka mereka mau menjebak Yesus dengan pilihan pandangan itu. Sekali lagi syukur pada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak masuk dalam perangkap dan jebakan para orang Farisi itu. Maka dalam Injil hari ini kita sebetulnya mendengar bagaimana Yesus menjernihkan pandangan orang-orang Farisi yang merupakan representasi orang yang tegar, tengkuk, tegar hati, keras kepala itu. Tuhan kita Yesus Kristus menggambarkan perceraian dan pernikahan kembali itu merupakan konsesi hukum terhadap keberdosaan umat Israel. Itu yang kita dengar dan kita baca pada hari ini, khususnya Injil Matius bab 19 ayat 8. Dengan wibawanya, alih-alih menyetujui pandangan orang-orang Farisi yang dijiwai sikap keras kepala dan tegar tengkuk itu, Tuhan kita Yesus Kristus justru menegaskan dan meneguhkan kembali praktik baik yang sejak semula diajarkan oleh Nabi Musa, bukan dalam konteks keras kepala dan tegar hati. Itulah sebabnya melalui Injil pada hari ini, Yesus dengan tegas dan wibawanya sebagai putra Allah yang Maha Tinggi mengajarkan dan mencabut izin Musa dan kemudian memulihkan standar asli sejati pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Allah pada saat penciptaan. Tidak ada perceraian, dan itulah yang dihayati, dihidupi, diajarkan di dalam tradisi gereja Katolik. Mungkin ada yang bertanya, Romo, kenapa masih ada orang-orang Katolik yang toh akhirnya bercerai? Memang beberapa orang, beberapa pasangan melakukan tindakan perceraian itu, tetapi perceraian itu adalah perceraian secara sipil saja. Gereja Katolik tidak pernah mengakui adanya perceraian itu. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan itu masih dipegang teguh dengan setia sampai hari ini. Gereja Katolik tidak mengenal perceraian. Lalu, kenapa ada yang dibatalkan, Romo? Apakah bedanya perceraian dan pembatalan? Pembatalan dan perceraian itu berbeda. Sekali lagi, Gereja Katolik tidak mengajarkan dan tidak pernah mengakui adanya perceraian dalam pasangan yang sudah diberkati secara Katolik. Kalau ada yang dibatalkan, pembatalan itu berbeda dengan perceraian. Annulatio itu merupakan pembatalan atas kesepakatan-kesepakatan yang tidak sehat, yang sejak semula diindikasi dengan ancaman, ketakutan, penipuan, dan itu
menjadi cacat di dalam kesepakatan perkawinan. Maka kalau ada pasangan yang ditemukan dengan saksi yang meyakinkan dan kemudian dibawa di dalam sidang untuk hukum perkawinan ini dalam gereja Katolik, lalu perkawinan bukan diceraikan, melainkan dibatalkan. Syaratnya adalah ditemukan secara sah, meyakinkan, dikuatkan dengan kesaksian yang sah juga, yang kuat, bahwa ada unsur-unsur keterpaksaan, ketakutan, ancaman, penipuan yang sejak awal mula terjadi dalam proses perkawinan itu. Namun, pada saat penyelidikan kanonik, pada saat persiapan perkawinan, hal-hal yang seperti itu kemungkinan belum terungkap. Karena satu dan lain hal ada macam-macam pertimbangan. Dan kemudian hal itu bisa diungkapkan secara sah di dalam sidang, lalu ternyata ditemukan sungguh-sungguh bahwa perkawinan itu cacat dalam hal kesepakatan, ada unsur ancaman, penipuan, keterpaksaan, ketakutan, maka perkawinan bisa dibatalkan oleh hukum gereja. Apa yang dulu diberkati itu dibatalkan karena pemberkatan yang terjadi cacat dalam hal kesepakatan menurut hukum perkawinan gereja Katolik. Itu yang disebut dengan pembatalan. Semoga jelas melalui Injil hari ini, renungan harian masuk dalam katekese tentang perceraian, pembatalan perkawinan menurut hukum gereja Katolik. Semoga bermanfaat. Kita berdoa semoga pasangan suami istri yang sedang berada dalam berbagai macam persoalan tetap berserah dalam bimbingan Tuhan, membangun rekonsiliasi dan bukan dengan keras kepala, tegar tengkuk, menuruti kemauan sendiri, dan kemudian menempuh jalan perceraian. Sekali lagi, Gereja Katolik tidak pernah mengenal perceraian, yang ada adalah pembatalan kesepakatan perkawinan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.